Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi makanihi al-mubarak, di tempatnya, di rumahnya yang mulia ini, dalam rangka meraih kemuliaan dengan duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari majlis yang singkat ini. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa kita selalu berada di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap langkah hidup kita. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tafsir surah Al-Hujurat. Tafsir surah Al-Hujurat insyaallah kita akan bahas, karena pada surah Al-Hujurat ini ada 5 panggilan kepada orang-orang yang beriman. 5 panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu 5 kali dalam ayat-ayat yang cukup singkat dari tafsir ini. Oleh karena itu, selain nama Al-Hujurat yang dipilih oleh jumhurul ulama, bahkan nama ini termasuk nama yang masyhur di kalangan para sahabat, surah ini pun ada yang menamakan suratul akhlak, surah al-akhlak, surah adab. Karena secara substansi surah ini mengajarkan tentang etika, akhlak yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ada 5 panggilan kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan level iman mereka. Ada yang levelnya secara umum, ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang levelnya
orang yang beriman tapi lemah imannya, dipanggil juga di sini. Ada yang levelnya orang yang beriman tetapi suka mengadu domba. Juga disebutkan di surah ini. 5 jenis orang yang beriman semua dipanggil dalam satu surah ini. Maka sangat penting sekali kita menggali isi dan kandungan dari surah yang mulia ini, yang luar biasa. Jika memang kita gali, luar biasa untuk memberikan arah dalam kehidupan ini. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, pada ayat yang pertama dari surah ini Allah Subhanahu wa taala langsung membuka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagai tanbih disebutkan oleh Al-Imam At-Tantawi rahimahullahu ta'ala, sebagai tanbih, peringatan, bahwa kita yang membaca surah ini, yang mendapatkan surah ini adalah orang yang beriman, yang iman itulah yang membuat kita tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Jangan kamu minta maaf di hari ini. Jangan kamu minta uzur. Tetapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, semuanya penuh dengan ajakan, penuh dengan bimbingan. Karena orang-orang yang beriman pada hakikatnya ia tengah atau mereka tengah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar ketika kita diseru oleh Allah dengan seruan iman. Karena iman itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ini sudah perintah pertama kepada kita orang-orang yang beriman. Jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, hadza adabun. Ini adalah adab. Ini adalah etika. Adab. Addaballahu biha ibadahul mu'minin. Allah mengajarkan hamba-hambanya yang beriman fima yu'amiluna bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana mereka beretika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minat tauqiri wal ihtirami wat-tabjili wal-i'dham. Bagaimana orang-orang yang beriman itu harus ihtiram, harus menghormati dan mengagungkan Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, la tusri'u fil asya baina yadayhi. Jangan mencoba-coba untuk melakukan sesuatu, bersegera melakukan sesuatu sebelum mendapatkan konfirmasi, sebelum ada konfirmasi atau ilmunya dari Allah dan Rasulnya. Ini peringatan buat kita. Qablahu, yaitu sebelumnya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sebelum melakukan, jangan dulu kalau belum mengetahui ilmunya dari Allah dan Rasulnya. Bal kunu taba'an lahu, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bahkan hendaknya kalian wahai orang-orang yang beriman mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunu taba'an lahu fi jami'il umur, dalam semua perkara. Ini penting sekali. Bahwa kita sebagai orang yang beriman wajib mengikuti dan jangan mendahului. Tuqaddimu itu berada di depan. Tuqaddimu yataqaddam, berada di depan. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Fi jami'il umur, bal kunu taba'an lahu. Jadilah kita yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang namanya mengikuti berarti posisinya berada di belakang. Posisinya selalu melihat dari arah belakang, melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi jami'il umur, dalam semua hal. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, disebutkan di sini hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata kepada Muaz ketika beliau utus Muaz ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kata Rasulullah, bima tahkum, wahai Muaz, kau mau berhukum dengan hukum apa? Kata Muaz, bi kitabillah, saya akan berhukum dengan kitabullah. Fa illam tajid, kalau tidak didapatkan di kitabillah, dengan apa kata Rasul? Bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid, kalau kau tidak mendapatkan hal itu pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ajtahid bi ra'yi, baru saya berijtihad. Walaupun hadis ini ada yang mengkritiknya secara sanad, tetapi memang demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari sikapnya Muaz bin Jabal tadi, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah, yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, terhadap perkara yang diridhoi oleh Rasulnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Muaz bin Jabal atas sikapnya itu. Fal gharad minhu, inti dari hadis tadi adalah annahu akhara ra'yahu, bahwa Muaz bin Jabal beliau mengakhirkan ra'yahu, ra'yunya,
wa nadharahu dan pendapatnya, wa ijtihadahu dan ijtihadnya ila ma ba'dal kitab was sunnah, setelah al-kitab was sunnah. Walau qaddamahu qabla al-bahth anhuma lakana min babit taqdim baina yadayillahi wa rasulih. Seandainya Mu'adz bin Jabal mendahulukan ra'yunya, ijtihadnya dari kitabullah dan sunnah, maka inilah yang dimaksud dengan mendahului Allah dan Rasulnya. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum, ini etika yang berlaku sampai hari kiamat, bahwa enggak boleh kita seorang muslim mendahului Allah dan Rasulnya. Para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain sangat komitmen dan konsisten dengan prinsip ini. Mereka enggak mau mendahului Allah dan Rasulnya fi jami'il umur, dalam segala hal. Karena mereka sudah tahu akibatnya kalau mereka mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam kasus perang perang Uhud, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabat. Mereka mau melakukan balas dendam di Madinah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Beliau meminta pendapat. Ada pendapat yang menyatakan, sudah kita tunggu saja di Madinah, kita serang mereka dari atas atap. Ada yang bilang, tidak, kita cegat mereka di Uhud, kita hajar mereka di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya pendapat. Pendapat beliau adalah perang kota. Tunggu saja mereka dan habisi mereka di Madinah. Biarkan mereka masuk Madinah dan habisi mereka di Madinah, karena tempat-tempat tinggi itu dikuasai oleh orang-orang Madinah. Ini pendapatnya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini pendapat Anda atau ini dari Allah? Kata Rasulullah, ini pendapat saya. Apa kata sebagian sahabat? Kalau ini pendapat Anda, kami tidak menerima. Kami tidak mau menerima pendapat Anda. Ini memalukan. Kita hajar mereka di Uhud. Apa kata dunia kalau orang-orang Madinah hanya menunggu saja? Kita sambut mereka di sana, kita habisi mereka di sana. Hampir semua sahabat sepakat dengan pendapat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiklah, kalau memang ini kesepakatan, kita akan berangkat ke Uhud untuk mencegah mereka. Pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan perangkat untuk berperang, baju besinya dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk peperangan. Sebagian sahabat ada rasa penyesalan. Kenapa kita enggak ngikutin Rasulullah? Kenapa bukan pendapat beliau yang kita ambil? Ada rasa penyesalan. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami menarik pendapat kami mengikut pendapat engkau. Kita hajar mereka di Madinah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah menyiapkan baju besinya untuk menanggalkan kembali dan meninggalkan keputusan yang sudah disepakati. Mari kita berangkat. Subhanallah. Berangkatlah mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pasukan pemanah
sekitar 52 orang ditempatkan di sebuah bukit. Kalau sekarang dinamakan dengan Jabal Rumat. Ya, tanahnya diambilin. Cuman orang Indonesia yang ngambilin tanahnya. Luar biasa. Ngambil berkahnya katanya. Sekarang sudah semakin tipis sama orang kita. Luar biasa. Orang Indonesia itu luar biasa. Yang diambilin tanahnya. Rasulullah berpesan 52, jangan turun walaupun kau melihat kaum muslimin dicabik-cabik. Terus dipesanin, jangan turun, jangan turun, jangan turun. Peperangan pun terjadi. Umat Islam pada babak pertama, bahasa kitanya seperti itu, sangat mudah sekali mengalahkan mereka, lari mereka, terbirit-birit. Lari mereka. Dan padahal pertandingan belum selesai. Sudah merayakan kemenangan. Sudah merayakan kemenangan. Pasukan pemanah pun melihat fenomena itu, melihat ghanimah, akhirnya mereka turun. Sebagian mereka mengingatkan, jangan turun, jangan. Tetapi lagi-lagi sebagian mereka melihat luar biasa, namanya harta, turun mereka. Dan terjadilah apa yang terjadi, justru serangan balik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, ya, memporak-porandakan kaum muslimin. Dari situ ada dua hal yang diingat selalu oleh para sahabat. Sebagian mereka mengatakan ini karena kita nggak ngikutin Rasulullah SAW. Nyesal mereka. Ini karena kita kemarin itu berpendapat perangnya di Uhud. Nyesal sudah. Menyesal mereka. Ini karena kita enggak ikutin instruksinya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di Jabal Rumat, terus menjadi penyesalan, dan mereka enggak lagi berani, tidak lagi berani mendahului Allah dan Rasulnya setelah itu. Bahkan dalam semua perkara, selalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, mereka selalu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal dalam hal-hal yang pasti bisa dijawab gitu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat memakai ketika sholat, di tengah-tengah sholat beliau melempar terompahnya, melempar sendalnya. Para sahabat yang di belakang melihat beliau melempar sendal, semuanya para sahabat pun melempar sendal. Takut, ini ada apa? Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, kenapa kalian lempar sendal kalian? Karena ketika itu masjid tidak seperti ini, dari tanah yang padat. Ya, jadi Masjid Nabawi itu enggak seperti ini, dari tanah yang padat. Kenapa kalian melempar sendal kalian? Kata para sahabat, kami melihat engkau melempar sendal. Kata Rasulullah, Jibril ngasih tahu saya, di sendal saya ada kotoran, makanya saya lempar. Seperti itulah para sahabat nggak mau menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hal-hal yang tidak masuk logika yang kita bisa jawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya di Haji Wada. Sebenarnya tanggal itu adalah tanggal 9. Hari itu adalah hari Nahar, tanggal 9 Zulhijjah.
beliau bertanya, ayyu yaumin hadza? Ini hari apa? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hari ditanya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Subhanallah. Dalam berbagai macam hal mereka sudah enggak berani lagi. Tidak berani lagi mendahului Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW pernah sholat zuhur, rakaat kedua beliau salam. Beliau salam. Tidak ada sahabat yang menegur satupun. Semuanya juga salam. Rakaat kedua. Dalam keadaan bingung juga mereka. Kenapa ini salam? Ada satu orang memberanikan diri, itu pun dengan sopan. Dengan sopan mereka bertanya, beliau bertanya, orang ini bernama Zulyadain. Ya Rasulullah, aqsiratis shalah am nasita? Ya Rasul, apakah sholat itu tadi dikosor ataukah memang Anda lupa? Ataukah Anda lupa? Kata Rasulullah, ma qassartu wa ma nasit. Saya enggak mengkosornya dan juga saya enggak lupa. Begitu. Kata Zulyadain, kalau demikian sepertinya Anda lupa ya Rasulullah. Tadi sholatnya 2 rakaat salam. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang lain, apakah benar apa yang dikatakan oleh Zulyadain ini? Kata para sahabatnya, bala ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Begitu sopan sekali para sahabat, enggak berani. Tidak berani. Mereka enggak berani. Apa yang Rasul katakan, mereka pegang erat-erat. Apa yang Rasul tinggalkan, mereka tinggalkan sudah. Dan tidak berani menambah-nambah, ngasih variasi dan yang lainnya. Tidak berani, mereka takut. Takut masuk dalam ancaman ini, ancaman ayat ini. Pernah para sahabat menunjukkan reaksi yang marah, ya, reaksi yang luar biasa. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid, kata Nabi. Walaupun rumah itu lebih baik untuk para wanita. Ada sebagian sahabat, di antaranya adalah anaknya yang bernama Abdullah juga. Dia berkata, wallahi demi Allah, saya akan larang istri saya ke masjid. Rasul bilang apa? Janganlah larang. Beliau bilang, saya akan larang karena kecemburuan. Ada sebab, ya, tidak aman dari fitnah. Saya akan larang. Marah Abdullah bin Umar dengar seperti itu. Kata Abdullah bin Umar, aqulu qaulan Nabi. Saya itu bicara hadis. Saya itu berbicara ucapan Rasulullah. Sementara kau bilang akan melarang, wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, saya enggak akan ngomong sama kamu selamanya. Tidak ngomong selamanya. Gara-gara seperti itu. Ini bentuk ta'zimnya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka enggak berani. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam ahli sunnah, ketika menyebutkan satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza wa kadza. Muridnya bilang seperti ini, wahai imam, ata'khudh bihi? Wahai imam,
apakah kau sependapat dengan hadis ini? Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa. Apakah kau sependapat dengan Rasulullah? Apakah kau sependapat dengan hadis ini? Marah Imam Syafi'i. Marah. Apa kata Imam Syafi'i? Ayyu ardin tuqilluni wa ayyus sama'i tudilluni. Bumi mana yang aku pijak? Langit mana yang aku junjung? Kalau aku menyebutkan satu hadis kemudian aku tidak mengambilnya. Kemudian Imam Syafi'i mengusir orang itu. Marah, saking marahnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika ada orang yang mencoba untuk membanding-bandingkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan manusia. Di zaman sekarang para hadirin, fenomena pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada harganya. Berapa banyak statement yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Statement yang jauh dari bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyakiti umat Islam. Yang sosok yang seharusnya dihormati, diikuti, sekarang diinjak-injak. Banyak statement yang menyakiti kaum muslimin, yang memang tidak keluar kecuali dari mulut orang-orang yang membenci Islam, dari lisan orang-orang yang membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang apa? Ahful liha wa qassus syawarib. Biarkanlah jenggot dan rapihkanlah kumis. Rasul bilang seperti itu. Kemudian ada orang yang bilang apa? Orang berjenggot itu otaknya habis, tidak ada otaknya. Seperti itu. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu. Apabila ada lalat jatuh di minuman kalian, turun, masukkan, kemudian dicabut. Fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhari shifa. Karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakit dan sayapnya lain ada penangkalnya. Ada seorang dalam tanda kutip dikatakan cendekiawan muslim, dia bilang seperti ini, wallahi demi Allah saya lebih percaya ucapan dokter kafir daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Masa seorang Islam seperti itu seandainya nih didengar oleh Umar, selesai sudah. Seandainya Umar nih mendengar, sudah dipanggil dan langsung dieksekusi. Seperti Sobik ketika itu, ada namanya Sobik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengeluarkan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan berpikir, dipukulin kepalanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah ketika itu. Orang-orang seperti ini justru berkeliaran sekarang. Para inkarus sunnah, bahkan melecehkan sunnah, mengerikan sekali. Ada orang yang mencoba untuk menghidupkan sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihina, luar biasa penghinaannya. Dan ini terjadi para hadirin azanillahu wa iyyakum di negeri kita. Banyak orang-orang yang
terlalu mendewakan ro'yu, terlalu mendewakan ro'yu, pendapat, terlalu mendewakan akalnya, dan terus selalu mentakwil hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, la tusallu ilal qubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan atau dekat dengan kuburan atau di kuburan. Mereka bilang apa? Kenapa Rasul melarang itu? Karena khawatir itu terjadi perbuatan syirik. Kalau kita nggak mungkin berbuat syirik, ya nggak apa-apa sholat di kuburan. Selalu seperti itu, selalu mentakwil, dan inilah yang menyebabkan Islam itu hina. Islam hina itu dikarenakan umatnya sudah tidak lagi mempedulikan bimbingan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup nanti akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Sebagaimana kita lihat, perselisihan begitu banyak sekali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Solusinya, fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah. Hendaknya kalian pegang teguh sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang sudah diberikan petunjuk. Tidak hanya itu, kata Rasul, tamassaku biha, pegang erat itu. Tamassuk itu berpegang erat, seolah-olah dia jatuh dari atas dan tidak mau jatuh, dia pun berpegang erat. Seperti itu gambarannya. Atau ketika ada angin, ya, dia berpegang ke dahan pohon agar dia tidak jatuh seperti itu. Sehebat apapun itu, dipegang itu. Tamassaku biha. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalau bisa gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh sahabatnya ridwanallahu alaihim ajma'in. Mereka sangat gigih sekali mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hal-hal yang mungkin tidak masuk dalam kategori ini tuh diikuti. Seperti Abdullah bin Umar. Ya, sebagian orang mengatakan ini orang kayak enggak waras. Padahal Abdullah bin Umar hanya ingin menghidupkan sunnah Rasul yang mungkin sifatnya itu duniawiyah. Ketika belok sebuah tempat, Abdullah bin Umar belok makan kambing. Para sahabat yang lain bertanya, kenapa kau ini tiba-tiba belok di sini? Rasul ketika itu pernah belok ke sini dan makan kambing, makan sate kambing. Ketika belok di sebuah pohon, apa semua gitu ya, tiba-tiba Abdullah bin Umar buang air kecil. Kenapa kau lakukan ini? Rasulullah SAW pernah ke sini dan buang air kecil di sini. Sampai seperti itu. Hal-hal yang mungkin di luar perintah ini, tetapi para sahabat melakukan itu. Kenapa kau sendalnya seperti ini? Rasul model sendalnya seperti ini. Masya Allah. Kalau kita nggak dituntut seperti itu, kita dituntut mengikuti ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dituntut mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata Al-Imam Ibnu Katsir, fi jami'il umur, dalam segala hal, semuanya sudah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sudah sempurna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma tuqarribu ilal jannah wa ma yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum." Tidaklah sesuatu itu mendekatkan diri ke surga
dan menjauhkan diri dari api neraka kecuali semuanya sudah diterangkan kepada kalian. Jadi agama ini sudah sempurna, ajarannya lengkap dari A sampai Z. Bahkan masalah-masalah yang sepele, mungkin masalah tidur diatur dalam agama, masalah buang air saja diatur dalam agama ini. Agama ini bukan dari akalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, bukan dari akalnya manusia apalagi. Sampai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalul khuffi aula bil masjid min a'la." Seandainya agama ini diukur oleh logika, niscaya yang bagian bawah sepatu itu lebih pantas untuk dibersihkan, diusap daripada bagian atasnya. Dalam hukum al-mashu 'alal khuffain, sungguh kata Rasulullah, saya melihat, kata Ali, saya melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sepatu. Ini menunjukkan kalau agama itu bukanlah dengan akal. Makanya pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyeru lagi dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ini para ulama ya mengambil istinbat hukum. Kalau kata mereka mengangkat suara saja enggak boleh, mengangkat suara saja tidak boleh, apalagi menyelisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngangkat suara saja enggak boleh di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara itu tidak boleh. Ini ada asbabun nuzulnya terkait dengan utusan dari Bani Tamim yang mereka memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras, atau terkait dengan Abu Bakar dan Umar ketika itu ya di depan kamarnya Rasulullah SAW berdebat sehingga suaranya naik. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan keras dalam ucapan kajahri ba'dikum ba'dha. Seperti kalian ketika berdebat, tidak boleh. Para ulama bilang ayat ini melarang kita untuk menaikkan suara. Menaikkan suara saja tidak boleh, apalagi menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naikkan suara saja enggak boleh, apalagi menyelisihi sunnahnya. Ini masuk dalam kategori al-atfu al-khas 'alal 'am. Ayat yang pertama umum, yang kedua ini khusus. Ini contoh bagaimana seharusnya kita jangan sampai menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segala hal. Makanya prinsip ini jika diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berada di bawah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika justru kita jauh dari prinsip ini, kita di luar dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mengaku sebagai orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seperti itu,
Tetapi banyak sunnah-sunnah yang justru dilecehkan, banyak sunnah-sunnah yang justru ditinggalkan, banyak ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang justru dianggap bukan ajaran. Banyak di antara orang yang lebih percaya, lebih mengikuti, ya, lebih mengikuti pendapat nenek-nenek moyang dibandingkan dengan pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mengklaim mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dianggap sebagai pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya karena sudah masuk waktu syuruk. Demikian, mungkin jika ada satu atau dua tambahan atau pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Satu dua pertanyaan. Sebelah kanan, kiri, belakang, tengah. Enggak ada ya? Masya Allah, mewakilkan lagi. Jadi mungkin Pak Ustadz ya, apa itu kalau misalnya Pak Ustadz masalah muamalah Pak Ustadz, mungkin kita banyak yang nggak sesuai dengan itu sunnah, karena zaman dulu dengan zaman sekarang udah sangat berbeda. Ini muamalah ya, bukan masalah yang lain. Itu bagaimana Pak Ustaz? Mohon jelasan. Iya, baik. Mungkin kita bertanya, bagaimana sih kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya berbeda di zaman dulu, zaman sekarang. Zaman dulu para sahabat melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat, begitu kan? Jadi mudah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang seperti apa? Kita nggak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat beliau bagaimananya. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman yang akan datang ada satu kaum, ya, yang pahalanya lebih besar dari pahala kalian 40 kali. Kata para sahabat, kok bisa? Iya, mereka nggak pernah lihat saya, tapi beriman dan mengikuti petunjuk saya. Nah, yang kita lihat sekarang adalah petunjuknya yang Allah abadikan, petunjuknya yang Allah abadikan dalam sunnah-sunnah yang sahihah, dalam hadis-hadisnya, ya, ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, itu ada, Pak. Makanya banyak para ulama menyusun buku ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis seperti Riyadhus Shalihin. Itu kumpulan bagaimana Rasulullah SAW, sabda-sabdanya, etika beliau, bagaimana beliau ketika dalam kesehariannya, ada semuanya, ya. Bagaimana beliau di luar, bagaimana beliau ketika di dalam rumah, bagaimana beliau bersama istrinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW itu jarang ganti barang. Kalau rusak, beliau enggak beli. Kalau kita rusak, lem biru, ya, apa? Lempar, apa? Beli baru gitu. Lempar aja, beli baru. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, itu menjahit sendalnya. Dijahit sendalnya. Bajunya yang apa? Yang robek itu dijahit. Begitu. Ini yang senang bapak-bapak. Pulang-pulang Rasulullah jahit, sudah jahit. Jangan beli dulu. Iya, seperti itu ajarannya Rasulullah SAW. Itu keseharian beliau, ya, keseharian beliau seperti itu. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun, ketika menjelang tidur, beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau mau masuk rumah, beliau selalu bersiwak dulu, karena akan bertemu dengan
istri dan keluarga. Ya, kalau beliau bersiwa, beliau kalau bangun dari bangun dari tidur, beliau pun bersiwa karena akan melaksanakan sholat. Seperti itu ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ketika beliau di luar, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau punya pembantu, beliau punya khadim. Ya, Anas bin Malik, wallahi kata Anas 10 tahun saya menjadi berkhidmat, ya, berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak pernah dengar beliau bilang, kenapa kau nggak melakukan ini, kenapa kau melakukan itu, nggak pernah. Masya Allah, akhlaknya beliau. Jadi informasi tentang muamalah tadi, ya, di zaman Rasul dan di zaman sekarang bisa kita praktekkan dengan cara menggali informasi tentang hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau itu di rumahnya seperti apa, ya, bagaimana beliau di luar rumah yang senantiasa tersenyum ketika bertemu, bahkan musuh pun ketika bertemu beliau, ya, sambut dengan baik. Bagaimana kesehariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya, dan kita bisa menggalinya lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka penting juga kita mengkaji hadis, ya, selain mengkaji Al-Quran, kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, seperti Riyadhus Shalihin itu luar biasa, ya, kajian Riyadhus Shalihin itu kumpulan hadis, hampir 1400 hadis dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Etikanya luar biasa sekali, banyak sekali di situ bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin itu, juga hadis-hadis yang lain, sehingga kita mengetahui, ya, bimbingannya Rasul itu seperti apa, sunnah itu seperti apa, sunnahnya Nabi. Ini sunnah dalam arti global, ya, bukan sunnah dalam arti fikih, ya, tapi sunnah ini yang dimaksud adalah tariqah, ya, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu penting sekali dan wajib bagi kita untuk mengetahuinya, hukumnya wajib, ya, jangan sampai kita lalai dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena banyak orang awam saking tidak mengertinya dengan sunnah Rasul menganggap yang hak itu batil, yang batil itu hak, padahal ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, dan banyak keprihatinan, ya, ketika ada orang yang mencoba untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Ada sebagian orang bilang, wah, fanatik banget sih. Seperti itu. Misalkan ingin menghidupkan sholat menghadap sutroh, ya, sholat menghadap sutroh. Sutroh itu kayak dinding seperti ini, gitu, ya. Ini hukumnya dianjurkan sekali. Ada sebagian yang menganggap wajib, ya. Ada sebagian menganggap dianjurkan menghadap dinding agar orang nggak lewat, ya. Ya, sebagian orang bilangnya, ya, wah, ini sholat ngadep siapa sih? Ngadep dinding. Sebagian orang menganggap apa? Fanatik. Ada orang yang mencoba untuk mengangkat celananya di atas mata kaki, karena Rasulullah SAW bilang, ya, izarul mu'min fi nisfis saq. Celananya mukmin itu setengah betis kalau bisa itu. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya, sesuatu yang di bawah mata kaki dari celana, ya, itu bagian dari neraka. Itu ada di Riyadhus Shalihin, ya. Sehingga para ulama mengatakan sunnah, sebagian lain mengatakan wajib, sebagian lain mengatakan dianjurkan kalau pakai celana jangan melebihi mata kaki. Sebagian orang menganggap fanatik banget sih, atau padahal hanya ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, hanya ingin mengikuti sunnah, hanya ingin menghidupi sunnah. Dan demikianlah memang resikonya orang yang mengikuti sunnah. Kata Rasulullah SAW, ya, orang al-mutamassik li dinihi, ya, kal qabid 'alal jamar. Sayati zamanun
nanti akan datang satu zaman, kata Nabi, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan sunnah Rasulullah SAW, kal qabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Luar biasa. Dilepas, ya lepas agama. Dipegang, ya terasa panas sekali. Nanti, kata Rasulullah SAW, orang yang berpegang teguh dengan din, seperti orang yang memegang bara api. Nanti ada masanya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah masa ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah masa yang lalu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas ujian pasti akan ada bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, al-haq was sunnah. Saya kira itu demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk ahlus sunnah wal jamaah, benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa nanti bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di telaga Haud, minum dari telaga beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.